Kenapa bahasa Inggris Ya. namanya, dan mungkin jalan ceritanya cerita Don Swan itu seperti apa sih Mas Fuad? Sebenarnya Don Swan ini adalah cerita seorang anak perempuan yang mempunyai cita-cita, dan kebetulan dia adalah berkebutuhan khusus dengan sindrom Down-nya. Terus dia bersama dia mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya. Terus kalau kenapa judulnya Don Swan, ya karena ini perpaduan antara Down itu dari kalimat Down syndrome itu, dan Swan itu mewakili dari balet, ya, angsa itu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau mau di bahasa Indonesia ini pun tadinya sempat mau dibaca, tapi kok kayaknya nggak tepat juga. Sudah sempat dikasih nama dengan bahasa Indonesia. Apa balet? Ya itu tadi sebenarnya sudah dijawab. Nanti kalau sebenarnya bukan, kalau kita mau bikin kontennya lebih lokal, misalnya tarian daerah lagi, wah itu butuh riset lagi dan butuh jadi kita ngebuang cerita yang sudah kita bangun sebelumnya gitu ya, riset. Jadi bukan nggak ada, sebenarnya tidak bukan pingin mengangkat budaya luar, enggak juga, karena memang kita yang ada di saya tangkap memang balet lah yang memang lebih susah sebenarnya untuk diwujudkan, karena sebenarnya kita juga tahu kalau anak Down syndrome belajar balet itu Susah. hal yang tidak mungkin, ya hal yang tidak mungkin. Tapi namanya cita ya harus dipupuk, harus dikembangkan gitu sebenarnya. Begitu. Kenapa memilih mereka? Kenapa mereka akhirnya ketemu lewat proses casting sih sebenarnya. Budgetnya mahal. Makanya kita dipilih. Jualannya bagus. Iya kan? Lagi Mas Arya ya, sibuknya minta ampun ya Mas. Wow, luar biasa sibuk. Luar biasa. Kalau itu sih semua sudah tahu. Itu alasannya apa? Memang diincer dari dulu atau? Enggak. Kalau diincer sih enggak. Yang jelas tiga-tiganya jauh dari radar sebenarnya yang saya. Iya. Makanya saya bukan yang kebetulan nulis tuh udah kebayang misalnya siapa pemainnya tuh, enggak juga gitu. Terus kita coba cari. Nah untuk sosok Ayah pun akhirnya juga Mas Arya juga lewat proses casting. Ibunya apalagi, desainnya apa, sama aja sih sebenarnya porsinya. Cuma memang yang terakhir masuk sebagai cast itu memang bukan Disa, ibunya, terus ibu kepala sekolahnya itu tarinya, karena nggak semudah itu gitu, karena begitu menentukan Mas Aryo itu jadi bapaknya, wah ibunya siapa? Itu lagi ya. Iya. Oke, ini siapa ya gitu yang cocok. Terus untuk anak ini susahnya sih kerasa Mas untuk nemuin Disha jadi Nadia gitu. Biasanya kan saat nulis, ini kebetulan Mas Fuad sendiri nulis ya? Basic story-nya sih ya, gitu, sampai plottingnya sih ya. Akhirnya kemudian saya dibantu sama Andy Kuswoyo, terus finishingnya terakhir tuh Lili Naulifar ya, perempuan. Jadi memang ternyata semakin kesini tuh ini ceritanya kok perempuan banget ya gitu. Menurut saya perempuan banget dan harus di stop, harus yang nulis harus perempuan. Dan kebetulan Mbak Lili itu ibu dari 2 orang anak, jadi feel-nya juga ada gitu. Nah kalau saya kan laki dan ini ngomongin perempuan, terus Mas Andy juga notabene juga cowok. Iya, gitu. Dan perempuannya ya, karena kita juga ya cowok biasa nggak suka yang kalau drama yang panjang. Itu saat itu juga nggak kepikiran kira-kira pemerannya ini sama sekali nggak ya? Nggak kepikiran. Casting, justru malah di casting itu yang membuat saya bingung untuk menentukan mana nih. Gitu. Makin banyak casting makin bingung. Iya, itu pasti. Nah sebelum ketemu Mas Aryo. terutama di Sia ini ya, itu akhirnya
memilih dia itu karena apa? Karena memang dia jago balet kah atau memang apa yang dimiliki dia tuh? Kamu jago balet nggak? Dia sebenarnya jago makan. Ya, Nah, dulu aku pernah ikut. Hah? Oh, pernah ya? Oke. Terus? Oh, Itu dah. belum Pernah ya, saya pernah ya. Bisa kok akhirnya apa ya? Ketika proses casting disuruh apa sama Pas casting kamu ngapain? Di kamera ngapain? kalau nggak salah saya ingat Enggak. si Disha ini dapatnya jadi beberapa talent anak-anak yang casting tuh di store ke kita lihat gitu, terus saya dan produksi juga puas hingga akhirnya tuh casting director itu memberikan opsi Disha mendatangi rumah Disha. Oh iya. Iya, lewat kalau saya masih Enak banget casting masih itu. lihat jadi siapa si Widya tuh ngasih contoh tuh, masih lihat dia mau nggak kalau yang ini mas coba deh dikasih, karena waktunya nggak ketemu kira aja sekolah ya, akhirnya casting directornya yang ke rumah dia. Oh gitu, sempat ngambil take terus oh kayaknya iya Gak buat ketemu. Enggak Disha, terutama sebelumnya tahu nggak Down syndrome itu apa? Sebelumnya aku nggak tahu. Oke. Aku tahunya ya itu dia dong. Karena masih penyebutan kata Apa ya? idiot itu masih. Oh iya iya. Nah itu sebenarnya itu nggak boleh. Iya. Karena itu memang peninggalan orde baru banget ya, kayak gitu kan ya, idiot itu paling ya karena Down syndrome itu baru di tahun 2000 digaungkan, karena memang untuk mengganti kata yang idiot itu yang special needs sih lebih tepatnya ya, karena di Indonesia udah dikenalnya itu ya. Tapi Disha itu apa yang Disha lakukan ketika diminta pembukaan untuk siapa namanya? Perannya siapa Mas? Nadia. Nadia. Untuk menjadi Nadia. Yang pasti latihan. Reading ya, Iya, reading, terus workshop. Bisa sama anak-anak yang single. Hmm. Terus ke pas Sempat ketemu berarti sama teman-teman ini ya? Berapa lama? Sebulan. Setiap hari ketemu terus sama mereka. Enggak, karena ada ininya apa? Ada waktunya juga. Oh, waktu tertentu. Karena kakak-kakaknya juga ada sibuk kakaknya. Ya, bisa dianggapnya adik. Oke. Main juga ya. Iya, main juga. Ada di trailer, iya di dalam. Oh, udah ada trailernya udah ada. Ada. Nonton dong Mas BTS sudah ada. di BTS. Oh iya kita ada BTS-nya. Jadi kalau nanti lihat Insta story-nya, bukan Instagramnya, akun Instagramnya, @filmdownswan. Nah di situ banyak cuplikan info, termasuk adegan epicnya Aryo Wahab yang tidak ada di filmnya. Cuman aktor watak misalnya. Luar biasa. Hanya apa dalam kualitas video. Mungkin itu jangan-jangan kan casting itu lagi. Itu casting ya. Itu Oke casting ya. lulus. Seberapa luas iya. Mas Ali barangkali boleh jadi Anda boleh cerita menariknya apa film ini, terus biasalah pertimbangannya apa? Ya. Menariknya secara karakter si Bisma ini yang sangat toleransi terhadap pasangan hidupnya. Jadi seakan-akan si Bisma ini sudah mengerti bahwa dia akan memiliki seorang istri dan memiliki seorang anak, dan bahkan istrinya ntar bakal hamil dengan dua nyawa di dalam satu badan itu. Jadi dia udah mengerti, jadi ketika ntar terjadi kehamilan istrinya mau kayak ngidam atau segala macam itu dia udah siap. Ternyata
di luar dari ekspektasi itu sendiri, si Bisma mengalami hal yang lebih luar biasa lagi karena anak dari kami ini mengalami Down syndrome gitu. Nah itulah akhirnya banyak lagi yang akhirnya dipelajari sama seorang Bisma karena dia ini seorang wartawan kan, seorang wartawan yang sangat update, yang sangat rajin mencari informasi. Nah ketika terjadi sesuatu dalam hidupnya, dia tetap mencari informasi untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya, kebahagiaannya. Nah dari situ ya akhirnya si Bisma itu ya kembali lagi dia karakternya sangat tetap humoris gitu, terus romantis ya kan, harmonis dan sedikit berkumis ya kan, ya. Tapi istrinya kurang ekonomis masa keluarnya gosong terus ya, bingung. Tetap sabar gitu untuk melayani istrinya gitu ya, tetap maksudnya ya aku sering bilang kalau di keluarganya ini si Mita ini adalah sebagai lead gitar, saya sebagai ritmenya yang mengiringi musik di dalam keluarga ini agar irama harmonisnya terjaga gitu. Itu jadi awal mula ketika Anda dapat peran ini langsung diterimakah atau? Langsung, karena menurut aku ini sosok ayah yang nggak normal maksudnya. Karena anaknya itu. Karena ya dia kalau dibilang ya baik ya terlalu baik emang Bisma ini. Jadi karakternya nggak normal ya. Sangat gila, masa sih ada sih orang sebaik itu gitu loh. Tapi bukan nggak mungkin gitu loh. Nah itu yang menurut aku justru karena walaupun aku seorang ayah juga, seorang suami juga, tetap si Bisma ini sangat spesial di mata aku, makanya aku pengen mendapatkan memainkan karakter ini di film. Kalau ibu juga sama? Peran ibu ini juga sama? Karena ya karena maksudnya karena pertimbangannya karena karakter yang menantang, punya anak yang DS Down syndrome gitu, atau ada pertimbangan lain? Pertimbangan pertama yang bukan karena menantangnya sih sebenarnya. Pertimbangan pertama karena baca naskahnya dan merasa film ini punya misi gitu. Film pertama drama keluarga jarang di Indonesia. Kemarin ada Keluarga Cemara, alhamdulillah gitu. Tapi itu ya satu dari 80 sekian film yang ada di Indonesia gitu yang tayang, dijadwalkan tayang. Nah ada film kita, aku seneng banget sih. Pertama itu kita butuh drama keluarga, kita butuh film keluarga lagi, film untuk semua umur. Terus yang kedua, film yang mengangkat tentang disabilitas, kepedulian soal disabilitas, tentang mental health di Indonesia masih sedikit banget. Banyak hal terkait dengan psikologi, kebetulan karena background aku psikologi dan ternyata seneng juga, jadi aku merasa jadi penting karena film ini nggak sekedar ngomongin soal keadaan Indonesia atau happiness dalam tataran pada umumnya gitu. Kita nggak ngomongin harta, kita nggak ngomongin cinta-cintaan remaja gitu, tapi kita bicara soal keluarga yang punya pilihannya sendiri gitu, punya sistemnya sendiri kalau Mas Aryo bahasanya. Dan melihat karakternya juga, nah ini baru nih, wow karakternya berat ya gitu. Kita melihat terus jelas karena tadinya awalnya aku berpikir harus riset kayak apa gitu, datangin siapa, karena aku seneng riset adalah salah satu proses, workshop riset itu salah satu proses favoritku dalam membangun karakter gitu, karena pun bisa terjadi di situ. Termasuk ngobrol sama Mas Fuad, kayaknya aku cukup ceriwis ya, jadi bukan ekonomis tapi ceriwis ya. Dari awal masuk karena waktuku sempit gitu rasanya, untuk menuju ke karakter memang cukup ceriwis ngobrol sama Mas Fuad dan minta izin dari awal untuk aku izin ya Mas Aryo, benar-benar menganggap kamu suamiku, menganggap kamu anakku, menganggap Mas Fuad adalah sumber dari segala sumber informasi yang dibutuhkan untuk mendekati peran gitu. Karena dia nggak masalah soalnya. Iya betul, dia nggak masalah. Saya harus tahu. Kita yang menyelesaikan. Soalnya nggak ini lu selesaiin deh. Waduh. Bagian adegan yang ini kayaknya enak kita bawa gimana ya? Gimana Mas gitu. Tapi enak banget karena Mas Fuad tuh memberikan ruang ke kita untuk ada adegan, ingat nggak sih yang kita bisa ngomongin sampai sebentar, kayak kalau kata-kata kita jadi kayak gini boleh nggak? Dan Mas Fuad tuh terbuka banget sama itu. Bekerja dengan sekian banyak kesannya gue wow gitu ya, tapi bekerja dengan
Gimana? sutradara. Apa sih gue muji diri sendiri, gue nggak bisa-bisa katanya. Bekerja dengan beberapa sutradara sepanjang perjalanan saya. Gak panjang-panjang amat. Seorang Putri Ayu Dial, wih, Gak semua sutradara. Lagi lo kenapa ikutan filmnya semua box ini? office semua. Amin ya Allah, ya Allah kita Masuk amin ya. box, masuk box, koleksi kantor. Makasih ya. Koleksi kantor. Malah ikutan semua nih bener-bener. Ya aku ngerasa Mas Fuad tuh termasuk sutradara yang welcome dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, yang nggak saklek gitu, yang nggak merobotkan aktor-aktornya, dan itu penting banget buatku. Kalau aktor udah jadi cuma boneka buat sutradara mencapai keinginannya, jadi bukan karya bersama gitu rasanya. Tapi Mas Fuad tuh bener-bener merelakan kita untuk kasih kehidupan sama karakter-karakternya gitu. Meskipun kayak niat dialognya kamu nggak panjang gitu, tapi kan mau nggak mau harus tahu, terus kayak tiba-tiba jadi punya tempat kasih yang bagus banget gitu. Iya. jadi dingin, banyak makanan gitu. Kita Tetap sosok yang penting ya, tetap sosok yang tetap penting. sosok buat yang Indonesia. penting, betul. Buat Semua karakter di sini kayak nggak bisa dihilangin menurut aku. Oh. Jadi tokohnya esensial dan kita dikasih waktu untuk bikin semua di tengah waktu yang sempit ini ya, dikasih ruang gitu bener-bener untuk melekatkan diri satu sama lain, kenalan sama karakternya. Itu penting sih buat aku, penting banget. Jadi apalagi pas ketemu pertama, aku ketemu itu di antara syuting lain ya. Itu pertama kalinya aku lagi ada syuting lain, terus tiba-tiba udah ada produksi lain gitu. Ya jarang-jarang. Aku masih belum menerima. Gengsi. Sorry ya, kamu ada suami yang lain. Kayaknya gitu suaminya mati juga sih. Dan karakternya beda banget, cuman ada yang bisa ditarik-tarik sedikit lah supaya lumayan berasa gitu ya. Tapi pertemuan pertama dengan Mas Aryo.